kepada seluruh masyarakat pasca ledakan ini, jangan khawatir, kepolisian sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya. Polda Metro Jaya juga mempersiapkan posko pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban. Selain itu, posko juga menyiapkan trauma healing bagi korban dan keluarga korban. Posko juga mengumpulkan seluruh data dan informasi untuk diupdate kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Jadi situasi terkini sudah aman dan dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga dan masyarakat melalui rekan-rekan media doorstop malam ini, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, semua sudah dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Tadi Pak Kapolri sudah bilang Pak Kabid ada terduga pelaku. Nah itu apa sudah diidentifikasi? Apakah itu salah satu murid dan benar atau tidak bahwa pelaku itu juga merupakan korban bullying? Karena mengingat beredar di informasi di luar itu pelaku juga merupakan korban bullying, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita doorstop malam ini sengaja meluruskan informasi sehingga tidak simpang siur. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri dalam rilis, ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Jadi kemungkinan secara paripurna, kemudian besok Bapak Kapolda yang akan menyampaikan. Ada lagi rekan-rekan? Oke, silakan. Ya, kalau kami tadi meninjau di Rumah Sakit IRC dan Rumah Sakit Islam, kita melihat beberapa luka bakar ya, ada luka bakar, luka goresan, termasuk banyak dari siswa ini yang sedikit banyak terganggu pendengarannya karena dentuman ledakan itu sangat dekat dalam suatu ruangan. Nah ini yang menjadikan pada saat kita coba untuk berbicara kondisinya seperti apa, rata-rata mungkin ada yang hanya lecet sedikit tapi pendengarannya yang sedikit kurang bisa seperti sebelum kejadian. Nah tetapi secara kondisi buktinya 21 orang sudah kembali malam hari ini. Satu lagi mungkin? Ya. Terkait dengan temuan barang bukti apa saja mungkin yang awalnya sudah diamankan oleh pihak polisian? Ya, kami belum bisa menjelaskan secara keseluruhan kepada rekan-rekan tentang barang bukti yang ada di TKP karena pada saat setelah kejadian itu di polis lain. Kita tahu, kita pahami apabila suatu TKP ledakan ini tidak bisa serta-merta seorang masuk. Itu harus ada sterilisasi, dikhawatirkan ada benda ataupun barang yang bisa memicu ataupun menjadi suatu ledakan kemudian. Tapi diyakini adalah, mungkin rekan-rekan sudah melihat foto kondisi seperti senjata api dan pistol, itu diyakini dipastikan dalam kondisi adalah mainan. Ini disampaikan tadi pada saat Sita sedikit menyampaikan pada rekan-rekan sehingga tidak bias informasi bahwa ada senjata. Ini menimbulkan fear of crime, ketakutan di masyarakat. Nah, kami sampaikan bahwa yang menyerupai benda yang menyerupai senjata dan pistol adalah mainan. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Untuk tindak lanjutnya, terakhir ya. Terakhir Pak, konfirmasi Pak, ledakan itu terjadi tuh diduga karena bom rakitan atau apa Pak ya? Nah nanti ya ahlinya yang akan menyampaikan. Besok disampaikan. Belum, makanya nanti yang jelas hari Sabtu kan juga sekolah libur ya. Nah, mudah-mudahan proses olah TKP dan tidak ada fasilitas-fasilitas pendidikan yang terganggu sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang kita kawal saat ini adalah bagaimana traumatik
dari para siswa dan guru. Itu yang harus sama-sama kita jaga. Makanya Polda Metro Jaya menyiapkan posko pelayanan dan ada tim trauma healing. Demikian yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan malam ini hasil dari olah TKP selesai dan besok secara paripurna akan disampaikan oleh Bapak Kapolda. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, baru saja pemirsa kita simak pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, yang menyampaikan bahwa barang bukti senjata yang sudah tersebar di media sosial dan di pemberitaan adalah senjata mainan. Benda yang menyerupai senjata dan pistol adalah mainan dan tidak ada korban jiwa. Lalu ya, senjata ini pemirsa ya, ini adalah senjata mainan. Dijelaskan Kabid Humas Polda Metro yang baru, Kombes Budi Hermanto, senjatanya adalah senjata mainan. Ini disampaikan bahwa sekolah masih steril dari pengunjung. Hingga saat ini masih dilakukan olah TKP, pemirsa. Informasi berikutnya kita ke Filipina. 140 orang tewas diterjang topan Kalmaegi di tengah pulau Cebu, Filipina. Sindo Prime segera kembali. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketua Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sindo Malam setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline.